Halo semuanya, bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ninda Trikurnianisi. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang fungsi bercabang sepotong-sepotong ya teman-teman. Tetapi sebelum kita mempelajari fungsi bercabang sepotong-sepotong, mari kita bahas soal berikut ini. Nah, untuk soalnya adalah perhatikan fungsi bercabang sepotong-sepotong berikut. Fx sama dengan x plus 8 jika x kurang dari sama dengan negatif 2. Selanjutnya fx sama dengan x kuadrat jika x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 2. Selanjutnya fx sama dengan negatif x plus 6 jika x lebih dari sama dengan 2. Maka tentukan yang pertama, carilah f negatif 3, f negatif 1, f0, f2, dan f3. Yang kedua, gambar grafiknya. Jika dilihat dari grafiknya, apakah fungsi termasuk fungsi genap, ganjil, atau tidak dapat ditentukan jenisnya. Untuk yang ketiga, carilah limit fx untuk x mendekati 2. Nah, untuk penyelesaiannya adalah ditanya f negatif 3. Itu untuk x sama dengan negatif 3, maka x kurang dari sama dengan negatif 2. Jadi fx sama dengan x plus 8. X-nya kita ganti menjadi negatif 3, yaitu hasilnya f negatif 3 sama dengan x plus 8 sama dengan negatif 3 plus 8, itu hasilnya 5. Nah, untuk yang kedua ditanya f negatif 1. Untuk x sama dengan negatif 1, maka x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 2, itu jadi fx sama dengan x kuadrat. X-nya kita ganti negatif 1, sehingga f negatif 1 sama dengan x kuadrat sama dengan negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk yang ketiga ditanya f0. Untuk x sama dengan 0, maka x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 2. Jadi fx sama dengan x kuadrat. X-nya kita ganti 0, maka f0 sama dengan x kuadrat sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk yang keempat ditanya f2. Untuk x sama dengan 2, maka x lebih dari sama dengan negatif 2. Jadi fx sama dengan negatif x plus 6. X-nya kita ganti 2, maka x 2 sama dengan negatif x plus 6 sama dengan negatif 2 plus 6. Itu hasilnya 4. Nah, untuk yang kelima ditanya f3. Untuk x sama dengan 3, maka x lebih besar sama dengan negatif 2. Jadi fx sama dengan negatif x plus 6. X-nya kita ganti 3, maka F3 sama dengan negatif X plus 6 sama dengan negatif 3 plus 6, yaitu hasilnya 3. Nah, untuk yang B itu gambar grafik. Untuk yang pertama kita menentukan daerahnya terlebih dahulu. Untuk daerah yang pertama itu X kurang dari sama dengan negatif 2, berarti di sini. Nah, untuk yang kedua daerahnya x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 2, sehingga daerahnya di sini. Nah, untuk yang ketiga daerahnya x lebih dari sama dengan 2, maka daerahnya di sini. Nah, selanjutnya kita menentukan titiknya dengan memisahkan x. Nah, yang pertama x plus 8, itu x-nya kita misalkan negatif 2, maka negatif 2 plus 8 itu hasilnya 6. Nah, selanjutnya yang kedua x-nya kita misalkan 8, itu negatif 8 plus 8 itu hasilnya 0. Nah, titiknya seperti ini. Selanjutnya kita tarik garis seperti ini. Nah, untuk yang kedua itu x kuadrat. X-nya kita misalkan negatif 2, itu maka negatif 2
kuadrat itu hasilnya 4. Kita misalkan lagi X-nya itu 0, maka 0 kuadrat itu hasilnya tetap 0. Dan yang ketiga, kita misalkan X-nya itu 2, maka 2 kuadrat itu hasilnya 4. Nah, titiknya seperti ini. Kita tarik garis seperti ini. Nah, selanjutnya itu yang daerah ketiga, itu negatif X plus 6. Itu kita misalkan X-nya itu 2, maka negatif 2 plus 6 itu hasilnya 4. Dan X-nya kita misalkan lagi 6, maka negatif 6 plus 6 itu hasilnya 0. Maka titiknya seperti ini, kita masukkan terlebih dahulu. Setelah itu kita tarik garisnya. Nah, dapat sudah grafiknya seperti ini. Setelah kita menentukan grafiknya, kita menentukan fungsi genap dan fungsi ganjilnya. Maka untuk fungsi genap adalah fungsi f yang memenuhi f negatif x sama dengan fx. Untuk fungsi ganjil adalah fungsi f yang memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx. Caranya, fx sama dengan x plus 8 ini kita tentukan fungsi ganjilnya dan fungsi genapnya. Untuk fungsi genapnya itu f negatif x sama dengan fx itu sama dengan negatif x plus 8 sama dengan x plus 8. Itu hasilnya negatif x plus 8 itu tidak sama dengan x plus 8, jadi bukan. Untuk yang kedua, fungsi ganjilnya f negatif x sama dengan negatif fx itu kita masukkan negatif x plus 8 sama dengan negatif x plus 8. Itu sehingga negatif plus 8 tidak sama dengan negatif x negatif 8. Nah, selanjutnya kita cari lagi fx sama dengan x kuadrat. Itu kita masukkan f negatif x sama dengan fx itu negatif x kuadrat sama dengan x kuadrat. Itu hasilnya x kuadrat sama dengan x kuadrat. Nah, ini berarti fungsi genapnya. Nah, selanjutnya kita cek lagi untuk fx sama dengan negatif x plus 6 itu f negatif x plus fx kita masukkan negatif x plus 6 sama dengan negatif x, sehingga x plus 6 tidak sama dengan negatif x plus 6. Nah, untuk yang ganjil itu f negatif x sama dengan negatif fx itu kita masukkan jadi negatif x plus 6 sama dengan negatif x plus 6. Itu sama dengan x plus 6 itu tidak sama dengan x min 6. Nah, setelah kita mengetahui fungsi genap dan fungsi ganjilnya, kita dapat menentukan mana sih yang fungsi genapnya, mana yang fungsi ganjilnya. Dan untuk yang fungsi genapnya itu untuk fx sama dengan x kuadrat. Sedangkan untuk fungsi ganjilnya ini tidak ada ya di sini. Jadi, kesimpulannya fx sama dengan x kuadrat itu termasuk fungsi genap. Nah, selanjutnya itu yang C itu limit fx untuk x mendekati 2. Itu caranya yang pertama kita cari positif dan negatifnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama limit fx untuk x mendekati 2 positif itu sama dengan limit negatif x plus 6 untuk x mendekati 2 positif sama dengan negatif 2 plus 6 sama dengan 4. Jadi limit fx untuk x mendekati 2 positif adalah 4. Dan selanjutnya kita cari yang negatif, itu limit fx untuk x mendekati 2 negatif itu sama dengan limit x kuadrat
untuk X mendekati 2 negatif itu sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi limit fx untuk X mendekati 2 negatif adalah 4. Nah, karena limit fx untuk X mendekati 2 positif sama dengan 4 dan limit fx untuk X mendekati 2 negatif sama dengan 4, maka limit fx untuk X mendekati 2 adalah 4. Terima kasih semuanya.